Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya talimi pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BA MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan juga yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD, dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah berjuang bersama. Perkenalkan, saya Devia Rizkiatur Rahmah, mahasiswi Prodi Tadris Matematika semester 4. Di sini akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang kali ini materinya adalah tentang pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan PBM atau Problem Based Learning merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktis melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif di mana dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Karakteristik problem based learning ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembelajaran mengedepankan pertanyaan atau masalah. PBL tidak hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip dan keterampilan akademik tertentu, tetapi mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. PBL mewajibkan peserta didik melakukan investigasi autentik untuk mencari penyelesaian dari masalah-masalah yang telah diberikan. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya dan mendemonstrasikannya. Pertama, PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasinya ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, pemecah masalah dilakukan dengan melakukan pendekatan yang berpikir secara ilmiah. Di sini ada beberapa fase. Fase pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah PBL, merupakan pembelajaran yang dimulai dengan memaparkan tujuan pembelajaran, dan kegiatan ini akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka dapat mengerti apa yang akan dilakukan ke depannya. Ada 4 aspek penting dalam tahapan ini, yaitu pembelajaran PBL lebih mengutamakan kepada penyelidikan masalah-masalah. Yang kedua, permasalahan yang disajikan kepada peserta didik berupa permasalahan yang rumit dan kompleks. Ada peserta didik terus didorong untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan selama mencari informasi, yaitu melalui eksperimen atau melalui percobaan. Yang selanjutnya, semua peserta didik diberi kesempatan yang sama dalam mengemukakan ide dan pendapatnya secara terbuka dan penuh kebebasan. Fase kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. PBL melatih peserta didik dalam bekerja sama atau berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Maka dari itu, pendidik itu mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok belajar dan masing-masing kelompok harus memecahkan permasalahan yang berbeda-beda. Fase ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok penyelidikan adalah inti dari PBL. Pada tahap ini, pendidik harus mendorong peserta didik untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen atau percobaan sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik
mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide-ide mereka sendiri. Fase keempat ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan mendemonstrasikannya. Hasil karya bukan hanya berupa laporan atau eksperimen saja, namun juga berupa video yang menunjukkan situasi, masalah, dan pemecahan yang diusulkan. Model perwujudan itu secara fisik dari situasi, masalah, dan pemecahannya. Fase 5 adalah analisis dan evaluasi. Proses pemecahan masalah. Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam menganalisis dan juga mengevaluasi proses di mana penemuan masalah mereka sendiri dan juga dalam keterampilan penyelidikannya yang berupa intelektual yang mereka gunakan dalam belajar. Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, ada tugas-tugas perencanaan. Karena hakikat interaktifnya, model pembelajaran berbasis masalah membutuhkan banyak perencanaan seperti halnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik lainnya. Yang kedua, penetapan tujuan model PBL dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan seperti keterampilan menyelidiki. Yang ketiga, merancang situasi masalah. Situasi masalah yang baik seharusnya autentik, mengandung teka-teki, dan tidak didefinisikan secara ketat. Memungkinkan kerjasama bermakna bagi peserta didik dan juga konsisten dengan tujuan kurikulum. Yang keempat, ada organisasi sumber daya dan rencana logistik. Dalam pengajaran berdasarkan masalah, peserta didik dimungkinkan bekerja dengan beragam material dan juga peralatan. Yang kelima, tugas interaktif. Pendidik membantu peserta didik dalam pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Peserta didik itu diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang suatu masalah dan jenis informasi yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang keenam, ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, membantu peserta didik menganalisis dan juga mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan juga keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. Yang selanjutnya, lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Salah satu masalah yang cukup rumit bagi pendidik dalam pengelolaan pembelajaran yang menggunakan model PBL adalah bagaimana menangani peserta didik baik individual maupun kelompok yang dapat menyelesaikan tugas lebih awal maupun yang terlambat. Sebab kecepatan penyelesaian tugas tiap individu maupun kelompok itu berbeda-beda. Selanjutnya ada asesmen dan evaluasi dalam model PBL. Fokus perhatian pembelajaran tidak pada perolehan pengetahuan tersebut. Tugas asesmen dan evaluasi yang sesuai untuk model PBL terutama terdiri dari menemukan prosedur penilaian alternatif yang akan digunakan untuk mengukur pekerjaan peserta didik. Misalnya dengan asesmen kinerja dan peragaan. Manfaat pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, PBL menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna. Peserta didik ini yang belajar memecahkan suatu masalah. Yang kedua, PBL menjadikan peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan juga keterampilannya secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, ada faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika. Serangkaian aktivitas komunikasi antara peserta didik dan proses belajar mengajar itu pada umumnya merupakan pendidik. Namun, interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama faktor tujuan. Interaksi adalah kegiatan yang sadar akan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Karena setiap pendidik yang akan mengajarkan satu unit bahan pelajaran harus terlebih dahulu merumuskan tujuan
instruksional dari materi yang akan diajarkan. Tujuan instruksional itu sebagai pedoman dan juga sebagai pengarahan bagi jalannya proses mengajar, sehingga menimbulkan interaksi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, ada faktor bahan atau materi. Pendidik harus menguasai materi pelajaran yang akan diberikan atau yang akan diajarkan kepada peserta didik. Penguasaan bahan oleh pendidik seharusnya mengarah kepada spesifik atas ilmu atau kecakapan yang diajarkan. Yang ketiga, ada faktor pendidik dan peserta didik. Pendidik sebagai pihak yang berinisiatif untuk penyelenggaraan pengajaran, pendidik sebagai pengarah dan pembimbing berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Sedang peserta didik adalah sebagai yang sedang menuju pada arah tujuan melalui aktivitas dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sebagai sumber dari belajar atas bimbingan seorang pendidik. Yang keempat, ada faktor metode. Metode merupakan alat yang digunakan atau alat yang dipilih dan dipergunakan pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umumnya itu berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik suatu metode, maka semakin efektif pula dalam pencapaiannya. Yang kelima, ada faktor situasi. Situasi adalah suasana belajar atau suasana pengajaran. Termasuk dalam pengertian ini adalah suasana yang berkaitan dengan keadaan peserta didik. Seperti semangat belajar, juga keadaan cuaca, keadaan pendidik, keadaan kelas pengajaran yang berdekatan ataupun yang sedang berjauhan. Yang terakhir, ada teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Keterampilan dasar dalam mengajar merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Keterampilan ini berdasarkan seorang pendidik dibagi atas 8 keterampilan dasar yang diterapkan selama proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ungkapan secara verbal yang ditujukan untuk meminta respon yang dapat berupa pengetahuan, pertimbangan, dan lain-lain. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau yang dikenal dengan sebutan reinforcement merupakan bentuk respon yang bersifat verbal maupun non-verbal, yang bertujuan sebagai transfer informasi atau umpan balik bagi penerima atas perilaku atau tingkah laku sebagai suatu dorongan atau koreksi. Keterampilan memberikan penguatan terdiri dari beberapa komponen yang perlu dipahami dan perlu dikuasai bagi penggunanya oleh peserta didik agar dapat memberikan penguatan secara bijaksana dan sistematis. Yang ketiga, ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan cara pendidik dalam meningkatkan interaksi belajar agar terjalin suasana belajar yang aktif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Variasi dalam hal mengajar dapat berupa penggunaan variasi suara, teacher voice, pemusatan perhatian peserta didik, kesenyapan atau kebisuan pendidik. Variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran digolongkan ke dalam 3 bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan juga diraba. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan dalam menyajikan informasi yang disusun secara sistematis dan berkaitan antara satu dengan lainnya. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran merupakan kegiatan pendidik dalam menciptakan suasana prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatiannya itu terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Sedangkan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengakhiri suatu pelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.